Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Arya Nugraha dengan NIM 2109 10 60 19. Kali ini saya akan membahas tentang kuis dari Matdis. Pertama di soal nomor 1. Untuk soal nomor satunya adalah nyatakan PBB 1242 dengan 1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986 dengan menerapkan algoritma Euclidean. Karena menerapkan algoritma Euclidean, saya menambahkan fungsi Euclidean di dalam sini, lalu dengan def untuk memanggil fungsi Euclidean. Def Euclidean variabel a dan b. If a sama dengan 0, maka return ke b 0 dan 1. Variabel pbb u v sama dengan Euclidean b sisa dari a dan a. X sama dengan variabel x sama dengan v dikurang b dibagi a, lalu dikali dengan u. Variabel y sama dengan u. Return ke variabel pbb x dan y. Untuk variabel a ini adalah 1986 dan variabel ke b ini 1242. Lalu print pbb variabel a dan b, lalu variabel pbb x dan y ini dimasukkan ke dalam fungsi Euclidean variabel a dan b, lalu print variabel pbb x, a, y, dan b. Lalu kita jalankan. Untuk hasilnya ini adalah 6 sama dengan min 5 dalam kurung 1986 ditambah 8 dalam kurung 1242. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus untuk soal ini, dinyatakan jawaban akhir Anda dalam C dalam kurung A dan B saja, tidak perlu dihitung nilainya. Pertama, masukkan jumlah soal dari ujian. Untuk masukan ini dimasukkan ke dalam variabel jumlah soal. Lalu untuk masukkan nilai keseluruhan soal ini dimasukkan ke dalam nilai seluruh. Untuk masukkan nilai minimal, masukkan ke dalam variabel nilai minim. Lalu untuk mencari keseluruhan soal ini adalah dengan cara nilai minim dikali dengan jumlah soal. Untuk mencari sisa nilai adalah nilai seluruh dikurang dengan keseluruhan soal. Variabel n ini adalah jumlah soal, lalu variabel r ini adalah sisa nilai. Print jadi nilai jumlah r harus didistribusikan ke n soal. Lalu untuk variabel kombinasi 1 ini adalah dengan cara n ditambah r lalu dikurang 1. Untuk kombinasi 2 sama dengan variabel r. If atau jika kombinasi 1 lebih dari 0 dan kombinasi 2 lebih dari 0, maka banyak cara pemberian nilai ini adalah kombinasi 1 dan kombinasi 2. Kalau kurang dari 0, kedua kombinasi kurang dari 0, maka banyak cara tidak ditemukan karena tidak memenuhi syarat, karena syaratnya itu harus lebih dari 0. Bisa dijalankan. Jumlah soal ujian ini ada 15 keseluruhan 100, minimal ada 8. Nilai sejumlah ini min 20, hasil tulisan ke 15 soal. Meca tidak ditemukan karena tidak memenuhi syarat, karena syaratnya itu harus bilangan positif. Masuk ke kuis Matdis 3A. Ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga untuk masing-masing soal lalu semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan dan urutan buku dalam susunan bebas. Pertama, input hasil dari perhitungannya. Int sama dengan input k, n sama dengan integer input n. Lalu untuk menghitung permutasinya ini adalah dengan cara list 1 sama dengan indeks i sama dengan 0.
Jika K sama dengan 0, maka list 1 append atau ditambah 1. Elif K faktorial sama dengan 0, maka while true-nya adalah hasil permutasi sama dengan n dikurang i. List append ke menambah ke dalam hasil permutasi i tambah sama dengan 1. Jika n dikurang i dalam kurung ditambah k, maka jika n maka di break atau diberhentikan. Lalu untuk menghitung kombinasi, untuk list 2 sama dengan indeks j sama dengan 0. Jika k sama dengan 0, maka list 1 append ditambah 1. Elif jika k faktorial sama dengan 0, maka while true hasil permutasi sama dengan k dikurang j. List append ditambah ke hasil permutasi, lalu j ditambah 1. Jika k dikurang j sama dengan 0, maka di break atau diberhentikan. Untuk menghitung hasilnya adalah dengan cara fungsi def hasil data r sama dengan 1, lalu for x in data variable x sama dengan r dikali x, return ke r. Untuk hasilnya sendiri adalah print dari variable n dan k, lalu sama dengan hasil ke list 1, print n variable n dan k, lalu hasil list 1 dibagi dengan hasil list 2. Untuk ini sendiri adalah input k ini adalah jenis ada 18 buku, dan jenis buku ini adalah 4. Hasilnya sendiri adalah P sama dalam kurung 4 18 bagi 4, lalu P 4,18 418 sama dengan 0,222. Lanjut ke soal yang berikutnya, 3 matris 3B. Untuk yang 3B sendiri ini, pertama print program menghitung permutasi. Lalu variabel ini sama dengan integer input, lalu masukkan total semua buku. Def rumus faktorial adalah n. Jika n lebih dari 2, maka return ke n, kembali ke n, lalu dikali dengan rumus faktorial dan kurung n dikurang 1, lalu return 2. Faktorial sama dengan rumus faktorial n, print n sama dengan faktorial n sama dengan integer input, lalu masukkan total buku basis data. Untuk total buku basis data sendiri ini adalah ada 6. Lalu rumus faktorial n, jika n lebih dari 2, maka return n kembali dari n, lalu dikali dengan rumus faktorial n dikurang 1, return ke 2. Lalu untuk faktorial adalah untuk memasukkan buku metode numerik ini adalah dengan cara def rumus faktorial n, jika n lebih dari 2, maka return n dikali rumus faktorial n dikurang 1. Karena metode numerik ini ada 3. Lalu faktorial sama dengan rumus faktorial n, print jika n adalah faktorial, n sama dengan integer input, masukkan total buku algoritma pemrograman. Karena di soal ada 4 buku algoritma pemrograman. Lalu def rumus faktorial n, if jika n lebih dari 2, maka n ini dikali dengan rumus faktorial dan kurung n kurang 1. Lalu yang terakhir adalah buku jaringan. Untuk buku jaringan ini def rumus faktorial lalu untuk jumlah buku jaringan ini ada 5. Def rumus faktorial n ini adalah jika n lebih dari 2, maka n dikali rumus faktorial n kurang 1. Maka untuk faktorial ini cara mencari hasilnya adalah dengan cara semua
hasil A B C D E return ke A dibagi dalam kurung B dikali C dikali D dikali E. Lalu 61 ini untuk mempresentasikan semua total buku. Untuk 62 ini mempresentasikan tentang hasil basis data yang sudah terfaktorialkan. 63 hasil metode numerik yang sudah terfaktorialkan. Untuk 64 hasil algoritma dengan pemrograman yang sudah terfaktorialkan. Lalu untuk 65 adalah untuk memasukkan hasil buku jaringan yang sudah terfaktorialkan. Untuk hasil akhirnya adalah print 61 dibagi dengan 62 lalu dikali dengan 63 lalu dikali dengan 64 lalu dikali dengan 65, yang hasilnya adalah hasil dalam kurung 61, 62, 63, 64, 65. Misalnya dijalankan adalah totalnya ini ada 18 dari semua buku, basis data, metode numerik, algoritma pemrograman, dan buku jaringan. Untuk totalnya sendiri setelah difaktorialkan adalah 64023373777057280000. Untuk total buku basis datanya adalah ada 6. Untuk faktorial 6 sendiri adalah 720. Lalu masuk ke buku metode numerik. Buku metode numerik ini ada 3 buku, yang difaktorialkan adalah 6. Lalu masuk ke buku algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman ini adalah 4, yang difaktorialkan menjadi 24. Untuk jumlah buku jaringan ada 5, yaitu yang hasilnya adalah 120. Untuk hasilnya sendiri, masukkan hasil total buku yang sudah terfaktorialkan. Untuk totalnya sendiri diambil dari sini. Lalu di enter. Basis data yang sudah terfaktorialkan adalah 720. Metode hasil buku metode numerik yang sudah terfaktorialkan adalah 6. Hasil buku algoritma pemrograman yang sudah terfaktorialkan ada 24. Dan hasil jaringan yang sudah terfaktorialkan ini adalah dari faktorial 5, yaitu 120. Yang hasilnya adalah semua total buku dibagi dengan dalam kurung semua buku dikali, yaitu 6402337705728000 dibagi dengan 720 dikali 6 dikali 24 dikali 120, yang hasilnya adalah 514594080. Itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.